Penyerang muda Manchester United, Alejandro Garnacho, kembali menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa Juventus ikut mengincarnya. Klub asal Turin itu menjadi nama terbaru dari Serie A yang tertarik merekrut sang pemain. Juventus kini ikut meramaikan persaingan mendapatkan Alejandro Garnacho. Klub yang bermarkas di Allianz Stadium itu mulai menyusun proyek pembangunan ulang skuad dengan menekankan pada pemain muda berbakat. Dengan usia baru 20 tahun dan pengalaman bermain di Premier League, Garnacho dianggap cocok dengan visi Juventus. Mereka melihat peluang besar setelah muncul keretakan antara Garnacho dan Amorim. Kabar ketertarikan Juventus ini dilansir oleh media Inggris, Mirror. Juventus sendiri kini tengah membangun proyek baru dengan pelatih barunya, Igor Tudor. Sia-sia upaya Eintracht Frankfurt merayu Jobe Bellingham jelang bergulirnya bursa transfer musim panas ini. Pasalnya, bintang Sunderland itu menolak ikuti jejak sang kakak pindah ke Bundesliga. Kini, nasibnya tak jelas jelang musim depan. Jobe Bellingham diberitakan telah menolak kesempatan untuk gabung Eintracht Frankfurt, setelah ia berkeliling stadion dan fasilitas latihan klub Jerman tersebut beberapa hari lalu. Diungkapkan media Jerman, Frankfurter Rundschau, Jobe Bellingham telah menolak pindah ke Frankfurt setelah Jobe mengunjungi klub tersebut bersama orang tuanya. Setelah Jobe menolak Eintracht, ketertarikan muncul dari klub Bundesliga yang lainnya. Borussia Dortmund, yang telah mainkan peranan penting dalam perkembangan karir sang kakak, mengaku tertarik menampung Jobe. Selain itu ada pula RB Leipzig, yang juga mengaku ingin dapatkan tanda tangan Jobe. Namun, harus diakui, Dortmund menjadi klub peminat yang tawarkan peluang untuk berlaga di Liga Champions kepada mantan pemain muda Birmingham City tersebut. Menjelang dibukanya bursa transfer musim panas, nama Joan Garcia makin banyak disebut di jagat sepak bola Eropa. Kiper milik Espanyol itu dikabarkan tengah menjadi target utama Barcelona untuk memperkuat sektor penjaga gawang. Dengan nilai klausul pelepasan yang berada di angka Rp462 miliar, tidak ada kendala berarti bagi klub-klub besar ini dari sisi finansial. Namun keputusan akhir tetap akan bergantung pada pilihan pribadi Garcia. Pelatih Espanyol, Manolo González, menyampaikan keyakinannya bahwa Joan Garcia tidak akan bergabung dengan Barcelona. Dia mengaku mengenal Garcia sejak dari tim muda dan cadangan. Dia juga menilai bahwa kiper itu memiliki kualitas untuk menjadi penjaga gawang kelas dunia. Dia mengungkap bahwa jika memiliki dana, dirinya tidak akan menunda untuk merekrut sang pemain. Real Madrid mendapat dorongan besar setelah Benfica umumkan kepergian pemain incarannya, Alvaro Carreras, di bursa transfer musim panas ini. Sejumlah laporan juga menunjukkan, Los Blancos telah mencapai kesepakatan dengan Carreras, yang lebih dari bersedia untuk lakukan langkah selanjutnya dalam karirnya di dunia sepak bola, dengan kembali ke Bernabeu. Jurnalis Diario AS, Eduardo Burgos, ungkap kabar terbaru terkait upaya Real Madrid untuk dapatkan Carreras di musim panas ini. Menurutnya, Benfica kini tengah bersiap-siap umumkan kepergian bintang lini belakang mereka itu. Seluruhnya menunjukkan, Madrid akan mengaktifkan klausul pelepasan Carreras, yang ditetapkan sebesar 50 juta euro. Mereka awalnya berharap Benfica menurunkan banderol pemain Spanyol itu, tapi tampaknya negosiasi dengan Benfica tak terlalu produktif. Rencana transfer Manchester United untuk memperkuat lini serang mengalami perubahan. Setan Merah dikabarkan kini memfokuskan perhatian pada Victor Osimhen dari Napoli setelah gagal mendapatkan Liam Delap. Menurut laporan Il Napolista, Manchester United kini telah mengalihkan perhatian mereka ke striker Napoli itu. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa ketertarikan MU pada Osimhen bukanlah hal baru. Setan Merah sudah lama memantau perkembangan striker asal Nigeria itu. Sumber yang sama mengklaim Manchester United sudah mengambil langkah konkret. Mereka dikabarkan telah melakukan kontak dengan pihak Napoli. MU secara resmi menyatakan minat mereka untuk mendapatkan Osimhen. Kabarnya Napoli pun terbuka untuk melepas sang striker. Kabar terbaru menyebut Napoli kini bersedia melepas Osimhen dengan harga sekitar 40 juta euro. Ini menjadi peluang bagus bagi MU untuk mendapatkan striker berkualitas dengan harga lebih terjangkau. Klub Premier League, Chelsea, dikabarkan akan segera menyelesaikan rekrutan pertama mereka di musim panas ini. The Blues disebutkan akan meresmikan kedatangan Liam Delap pekan depan. The Blues akan membayar sekitar 30 juta pounds kepada Ipswich sebagai biaya transfer sang striker. Klub berjuluk The Tractor Boys itu dikabarkan telah menerima tawaran tersebut. Romano menyebut bahwa Chelsea sedang mempercepat proses transfer Delap. Tak lama lagi, The Blues diprediksi akan mengumumkan kepindahan sang penyerang secara resmi. Delap dijadwalkan tiba di London akhir pekan ini untuk menjalani tes medis sebagai tahap akhir transfernya. Jika tidak ada kendala, pengumuman resminya diperkirakan akan dilakukan pada awal pekan depan. Liverpool resmi merekrut Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen. Bek sayap asal Belanda ini diproyeksikan menggantikan Trent Alexander-Arnold yang hengkang ke Real Madrid. Liverpool mengumumkan transfer Frimpong lewat situs resmi klub, Jumat tanggal 30 Juni tahun 2025.
Frimpong menandatangani kontrak dengan The Reds di tempat latihan Liverpool, AXA Training Center, usai sukses menjalani tes medis. Liverpool tak mengungkap nilai transfer dari Frimpong. Menurut Independen, si Merah menembus Frimpong dengan mengaktifkan klausul pelepasannya di Leverkusen senilai 29,5 juta pound atau setara 35 juta euro. Ia diikat kontrak jangka panjang selama 5 tahun oleh Liverpool. Massimiliano Allegri resmi kembali ke AC Milan. Setelah musim yang mediocre, Rossoneri diprediksi mengalami revolusi mental di bawah pelatih barunya itu. Ia punya tugas mengembalikan Milan ke persaingan teratas Serie A, setelah finish ke-8 musim ini. Untuk pertama kalinya setelah 4 musim, Diavolo Rosso gagal lolos Liga Champions. Allegri dikenal dengan pragmatismenya dan amat mengutamakan kemenangan. Ia membentuk timnya agar sangat seimbang di lapangan dan tak keberatan dicemooh karena permainan yang membosankan dan bikin mengantuk. Chelsea berniat menebus Jadon Sancho dari Manchester United. Syaratnya, winger 25 tahun itu harus mau menerima pemangkasan gaji. Chelsea sebenarnya punya kewajiban untuk mempermanenkan Sancho seharga 20-25 juta pound, jika finish 14 besar di Premier League. Tapi mereka rupanya juga memegang klausul untuk mengembalikannya ke MU dengan ongkos 5 juta pound. Chelsea masih berusaha menawarkan opsi Sancho untuk bertahan di Stamford Bridge, dengan syarat memotong gaji. Ia kabarnya menerima sekitar 250.000 mau per pekan dari MU, yang separuhnya dibayar Chelsea selama peminjaman. Manchester City telah mengajukan tawaran ke AC Milan untuk gelandang kreatifnya, Tijani Reijnders. Kakak pemain timnas Indonesia itu ditawar 1,1 triliun rupiah. Jurnalis spesialis transfer Fabrizio Romano menyebut bahwa Man City telah mengajukan proposal senilai 60 juta euro, sekitar 1,1 triliun rupiah termasuk bonus-bonus. Milan kabarnya menginginkan lebih dan negosiasi masih berjalan. Tijani Reijnders sebenarnya masih terikat kontrak hingga Juni tahun 2030. Namun Milan membuka diri untuk menjual kakak Eliano Reijnders itu demi mengongkosi perekrutan pemain di bursa transfer. Manchester United sukses memetik kemenangan di laga terakhir tur akhir musim 2025 mereka. Berhadapan dengan Hong Kong, Setan Merah menang dengan skor 1-3. Hong Kong berhasil unggul terlebih dahulu melalui gol Juninho, namun Mu berhasil membalikkan kedudukan berkat sepasang gol Chido Obi dan 1 gol dari Aiden Heaven. Kemenangan ini menutup rangkaian tur akhir musim Manchester United. Setan Merah akan melakukan tur pramusim di bulan Juli mendatang. Barcelona berencana menjual Marc-Andre ter Stegen. Hal itu bisa terjadi kalau Joan Garcia merapat. Menurut RAC1, jika Barca bakal menjual ter Stegen jika berhasil mendatangkan Garcia. Presiden Barcelona, Joan Laporta, mau mengusulkan hal itu ke jajaran direksi klub. Barca disebut-sebut sudah mengajukan proposal ke Garcia. Status juara La Liga 2024/2025 itu kini sedang menunggu tanggapan kiper berusia 24 tahun tersebut. Ter Stegen terikat kontrak di Barcelona sampai Juni tahun 2028. Kiper asal Jerman ini dalam beberapa tahun terakhir kerap menepi karena cedera. Al Nassr kini bersiap-siap mencari bintang baru andaikan Ronaldo benar-benar hengkang. Menukil Mundo Deportivo, klub asal Riyadh itu mengincar winger Liverpool, Luis Diaz. Al Nassr bersedia merekrut Luis Diaz dari Liverpool seharga 85 juta euro. Pemain Kolombia itu memang masih terikat kontrak di Anfield hingga 2027. Kabar bagus didapat fans Liverpool. The Reds dikabarkan akan segera merampungkan transfer Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Negosiasi antara Liverpool dan Bayer Leverkusen terkait Florian Wirtz disebut berjalan lancar dan berada di tahap akhir. Tidak ditemukan hambatan berarti dalam proses komunikasi kedua klub sejauh ini. Proses pembicaraan yang berlangsung sejak beberapa pekan terakhir mengalami kemajuan pesat, terlebih setelah Wirtz menyampaikan keinginannya untuk hengkang ke Liverpool. Sikap sang pemain mempercepat jalannya negosiasi. Real Madrid semringah setelah bintang VfB Stuttgart yang tengah dikaitkan dengan mereka, Angelo Stiller, mengaku siap bermain untuk klub raksasa Spanyol itu musim depan. Menurut Marca, Stiller telah menyatakan keinginannya untuk gabung Real Madrid pada musim panas ini, dan dapat membuka jalan bagi transfer yang lancar. Laporan itu menegaskan, gelandang Jerman tersebut kini menjadi target utama Madrid, meskipun ia bukan satu-satunya, untuk posisi gelandang tengah. Stiller sebelumnya sangat direkomendasikan oleh mantan bintang Madrid, Toni Kroos, dan dipandang sebagai opsi yang lebih hemat biaya untuk memperkuat lini tengah El Real musim depan. Bintang remaja Real Madrid, Enrique Felipe, tengah dilirik dua raksasa Serie A, Juventus dan AC Milan, jelang dibukanya bursa transfer musim panas. Di tengah-tengah itu semua, Mundo Deportivo melaporkan bahwa dua klub sepak bola raksasa Italia, Juventus dan AC Milan, sama-sama tertarik datangkan Enrique dari Real Madrid musim panas ini.
Los Merengues, untuk saat ini, sedang tak lakukan langkah apapun dan masih menunggu keputusan Alonso terkait pemain itu, sebelum mereka lakukan negosiasi dengan klub manapun yang tertarik pada Endrick. Jika Endrick diizinkan pergi, Real Madrid mungkin akan gunakan strategi yang sudah mereka terapkan selama beberapa tahun terakhir pada sejumlah pemain muda berbakat lainnya, baik dengan meminjamkannya ke klub lain atau menjual 50% haknya dengan opsi pembelian kembali. Arne Slot jadi sosok yang membuat Jeremy Frimpong mantap bergabung dengan Liverpool. Slot mampu meyakinkan Frimpong bahwa si merah membutuhkannya. Frimpong tak butuh waktu lama untuk menerima tawaran dari The Reds. Sosok yang membuatnya merapat ke Anfield adalah manajer Liverpool, Arne Slot. Slot mampu meyakinkan Frimpong untuk berseragam Liverpool. Frimpong juga mendengar hal-hal baik soal Slot dari penggawa timnas Belanda yang pernah bermain untuk Feyenoord. Sebelum menjadi juru taktik Liverpool, pria yang juga berasal dari Belanda ini melatih Feyenoord. Al-Ittihad raih gelar ganda di tanah Arab Saudi. Kemarin jadi kampiun Saudi Pro League, sekarang menangi King Cup. Karim Benzema jadi aktornya. Karim Benzema jadi aktor Al-Ittihad sepanjang musim 2024-2025. Benzema kemas 21 gol di Liga dan 2 golnya bisa bawa Al-Ittihad sabet King Cup. Benzema juga jadi pemain kedua dengan assist terbanyak, loh. Benzema kemas 9 assist di sepanjang musim, di bawahnya Moussa Diaby 14. David De Gea bukan sosok kacang lupa akan kulitnya. Setelah menemukan kembali performa terbaiknya, dia lanjut di Fiorentina sampai 2028. ACF Fiorentina mengumumkan bahwa telah memperbarui kontrak David De Gea hingga tanggal 30 Juni tahun 2028, bunyi pernyataan resmi klub. Hal tersebut membuat De Gea menjadi incaran AS Monaco dan Bayern Munich. Namun, dia menetapkan hatinya untuk terus bersama Fiorentina yang dikabarkan mendapatkan gaji 2 kali lipat. Manchester United memberikan momen spesial bagi Jonny Evans dalam pertandingan terakhirnya sebagai pemain profesional, Jumat tanggal 30 Mei tahun 2025, malam WIB. Pertandingan melawan Hong Kong itu menjadi penanda resmi pamitan Evans dari dunia sepak bola profesional. Andy Mitten, jurnalis terpercaya dan editor United We Stand, mengonfirmasi bahwa itu adalah penampilan terakhir sang bek. Evans memutuskan pensiun setelah membela Irlandia Utara dalam 107 penampilan dan mencetak 537 penampilan di level klub. Pelatih Atalanta, Gianpiero Gasperini, dikabarkan telah memutuskan untuk bergabung dengan AS Roma musim depan. Keputusan ini diambil meskipun ada upaya dari Juventus untuk merebutnya dan harapan Atalanta agar ia bertahan. Menurut sejumlah laporan terpercaya, termasuk Sky Sport Italia dan Fabrizio Romano, Gasperini telah memberikan kata sepakat kepada manajemen Roma setelah melalui pertemuan intensif dengan direktur klub Florent Gisolfi dan pemilik tim, dan serta Ryan Friedkin. Pertemuan tersebut digelar di Tuscany, dengan kehadiran legenda Roma, Claudio Ranieri, yang turut berperan dalam proses negosiasi. Jika resmi bergabung, tantangan terbesarnya adalah menyeimbangkan tuntutan kompetisi domestik dan Eropa, serta memenuhi ekspektasi tifosi yang haus trofi. Namun, dengan rekam jejaknya, Gasperini diyakini bisa membawa angin segar ke Olimpico. Everton gagal mendapatkan Liam Delap dan kini mengalihkan fokus untuk mendatangkan Jack Grealish dari Manchester City, meskipun biaya gajinya akan menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di klub. Menurut laporan dari The Boot Room, Jack Grealish menjadi target baru The Toffees. Manchester City dilaporkan bersedia melepas sang gelandang serang dengan status pinjaman pada musim panas ini. Jika Everton berhasil mendatangkan Grealish, meski hanya pinjaman, mereka harus siap membayar mahal. Gaji mingguannya yang mencapai 300.000 pound akan menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di Goodison Park, jauh melebihi pemain lainnya. Tammy Abraham berniat kembali ke Premier League dan agennya telah mendekati Manchester United untuk membuka peluang transfer di musim panas ini. United tidak sendiri, klub-klub Premier League lainnya seperti West Ham United, Everton, dan Newcastle United juga menunjukkan minat terhadap Abraham. Di Newcastle, ia dilirik sebagai calon pengganti Callum Wilson dan pelapis bagi Alexander Isak. Selain itu, mantan klubnya Aston Villa dan tim promosi Leeds United juga ikut memantau perkembangan situasinya. Melihat catatan golnya di Villa dan Chelsea, Abraham jelas memiliki kapasitas untuk bersinar kembali di Premier League. Meski begitu, jika ia kembali ke Inggris dan membela klub rival seperti Manchester United, hal ini bisa memicu reaksi dari para pendukung Chelsea.